Peran pertama dalam film Bila Esok Ibu Tiada yaitu bernama Ranika. Ranika sangat penting sebagai karakter yang menggambarkan perjalanan emosional dan pertumbuhan. Ranika anak pertama dari 4 bersaudara. Beliau adalah anak yang berjuang menghadapi kenyataan akan kehilangan ibunya yang sakit. Pada peran Ranika ini, kita bisa melihat kepedihan emosional yang ada dalam diri Ranika, yaitu menunjukkan rasa sakit, kehilangan identitas, dan kesedihan yang mendalam saat menyadari bahwa ibunya meninggal dunia. Sosok Ranika juga belajar tentang cinta dari keluarganya, kehilangan, dan bagaimana menghargai waktu yang tersisa bersama orang yang dicintainya. Perjalanan ini membentuk pribadi diri Ranika menjadi lebih kuat dan matang. Dalam teori psikologi kepribadian, karakter Ranika termasuk ke dalam teori Erik H. Erikson. Kenapa? Karena teori Erikson ini fokus pada tahapan perkembangan yang melibatkan krisis dalam konteks Ranika. Dia berada dalam tahap identitas versus kebingungan peran. Kehilangan ibunya memaksa Ranika untuk mencari identitasnya sendiri dan memahami peran barunya dalam keluarga. Ini menciptakan tantangan yang signifikan dalam proses pembentukan kepribadiannya dari Ranika ini. Yang selanjutnya yaitu ada tokoh yang kedua yang bernama Rangga. Rangga ini memiliki sosok emosional yang kompleks dan penuh emosi. Kenapa? Karena Rangga ini sering mengalami konflik batin, yaitu dia sering mengalami dilema antara tanggung jawab sebagai anak dan keinginannya untuk menjalani hidupnya sendiri. Hal ini yang membuat Rangga menjadi dilema yang mana prioritas dan yang mana prioritas pribadi gitu. Jadi pada sosok Rangga ini, dia ini termasuk ke dalam teori psikologi, yaitu teorinya dari Freud. Kenapa bisa teori Freud? Karena id, ego, dan superego dari Rangga menunjukkan konflik antara keinginan id itu sendiri untuk menjalani hidupnya sendiri dan tanggung jawab moral. Superegonya yaitu terhadap ibunya. Egonya berusaha menyeimbangkan kedua aspek tersebut. Dan Rangga mungkin menggunakan mekanisme pertahanan seperti penyangkalan atau rasionalisme untuk menghadapi kesedihan dan ketakutan antara kehilangan ibunya dan penyikapan dari keinginan pribadinya sendiri. Selanjutnya yaitu tokoh ketiga, yaitu ada Rania. Rania ini memiliki rasa empati yang dalam, baik terhadap ibunya yang sedang sakit maupun terhadap orang-orang di sekitarnya. Namun, ia juga merasakan kekosongan dan kesulitan untuk menerima kenyataan tersebut. Dalam perjalanan ceritanya, Rania belajar untuk menerima perpisahan dan menemukan cara untuk melanjutkan hidup meski tanpa kehadiran ibunya. Secara keseluruhan, karakter Ania menggambarkan regulasi pergulatan emosional seorang remaja yang berusaha mengatasi kehilangan, mencari kekuatan dalam dirinya, dan belajar menghargai waktu yang ada. Karakternya mengajarkan kita tentang pentingnya keluarga, cinta, dan pengorbanan. Jadi, hal ini termasuk ke dalam teori psikologi kepribadian, yaitu teori dari Abraham Maslow.